Nama saya Sofan Heru Saputro yang beralamat di Desa Rejosari RT 4 RW 1 ya. Dan nama usaha saya Kencur Muria Barokah ya. Yang di Google Map juga ada, misalkan mau membeli atau jual barang, kami juga menerima kayak jenis ponpon, kencur, jahe, laos. Silahkan hubungi nomor saya di bawah ini. Berani dulu lah gitu, jangan kebanyakan terlalu mikir, wah kalau usaha itu nanti takutnya gini ya. Nah, ya saya punya inspirator ya, namanya Om Bob Sadino itu tadi. Kalau mau usaha kita mulailah gitu kan. Namanya kita mulai itu yang penting berani dulu kan. Terus baru kita harus ulet. Ada rintangan gimana pun harus kita jalanin kan gitu. Kita berada di tanaman kencur ya, tepatnya di daerah Kudus, lereng Gunung Muria. Ini tanaman kencur kami yang berada di lereng Gunung Muria. Ya, kenapa kita kok bertani kan gitu. Dulu awalnya kan ya konon cerita lah. Maksudnya di era penjajahan kita kan yang diambil kan rempah-rempah ya. Ya sebagian juga kan ada kayak kencur apa kan gitu, makanya saya berminat tanam budidaya kencur ya. Terus tergolong di dataran tanahnya juga karena bagus. Di bawah lereng Gunung Muria itu kan termasuk dataran yang pas lah buat tanaman kencur itu, nggak terlalu, kadar airnya nggak terlalu banyak di dataran rendah ya, jadi kualitasnya juga sangat bagus sekali. Terus di samping saya budidaya kencur, juga saya sebagai pedagang atau pengepul yang biasa kirim ke Jakarta, Jabodetabek lah khususnya ya, sama Jawa Timur. Ya mulai berawal mulanya ya cuma kencur doang. Terus sekarang ya ada jahe, ada sesuai permintaan lah ya. Kalau sesuai permintaan sejenisnya kencur, jahe apa tergantung pasar yang minta lah ya. Itu di situ. Jadi kalau pasar di Jakarta saya ada di daerah Cikopo ya, buat masarin barang dagangan saya ya di situ. Jadi ini pas di tanaman kencur usia berapa bulan, Mam? 5 bulan ya, kurang lebih tanaman 5 bulan ini. Ya alhamdulillah sehat tanamannya, ini nggak terserang penyakit di sini juga ya. Biasanya kan rata-rata kalau ini musim udah 2 tahun ini musim kayak kena virus apa lah, alhamdulillah kita rawat awal mulai dari segi pengolahan lahan apa itu kita olah sebelumnya, terus kita kasih pupuk apa yang pas. Alhamdulillah sehat tanamannya, juga rumputnya juga banyak, itu bagus ya, kategori bagus lah gitu bos. Jadi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman lah, kita bercocok tanam, tani gitu kan, gitu ceritanya bos. Ya kadang kalau suka duka, tahun kemarin ya Mam ya, itu banyak yang rusak lah karena virus gitu kan. Ya sebelum tahu kita obatnya apa kan gitu, kita belajar dari situ, terus kita belajar cara mengolah pertanian yang baik dan benar, gimana caranya kan gitu ya. Awal mulanya kita kan nggak tahu, dibikin tahu, kita gali supaya bikin tahu tanaman ini gimana, cara nanamnya gimana kan gitu. Jadi seperti itu pesanan kayak jahe merah apa kan, karena di sini kurang budidaya itu ya, saya ngambilnya itu daerah-daerah Medan itu kan, di sana banyaklah komoditi jahe, terus terang ceritanya. Terus kalau kayak kencur misalkan kan pasar konsepnya kan minta harga kan, ada yang kualitas bagus, sedang apa, itu tergantung permintaan ya. Saya ngambil dari, ada yang Kalimantan juga, ngambil kencur dari Kalimantan juga kan gitu. Terus dari Lampung juga saya ngambil, soalnya di Indonesia ini tanahnya pada ini
bagus lah kategori kan. Hasil buminya sangat bagus sekali, baik dari Sulawesi, Kalimantan, terus Sumatera itu ya. Jadi di sana ada teman-teman relasi lah yang pada pengepul, petani dari Medan, dari Sulawesi, dari Lampung, Ponorogo juga kan. Kalau pasar kita konsepnya kita pasarin ke daerah Jabodetabek juga itu sama daerah Jawa Timur ya. Misalkan di Jawa Timur nggak ada barang apa, saya ambilin dari Jawa Barat kayak gitu. Misalkan di Indonesia ini kurang, kadang ya itu ngambil barang dari Besayan, entah dari impor dari Cina, Vietnam, Thailand, India gitu. Tapi kalau di sini harganya udah akur, terus pasokannya memenuhi, ya kita ngandelin barang lokal lah, otomatis kan gitu. Jadi seperti itu dalam kisah kita berjualan, berdagang, juga bercocok tanam gitu. Kalau kategori, kalau tanamannya sehat dan prosesnya bagus, kategori tanaman kencur kudus kualitasnya juga bagus gitu maksudnya. Maksudnya dari segi kadar air juga bagus, karena di sini kurang lebih di atas permukaan air laut kurang lebih berapa emang? 500 itu mdpl itu karena kategori bagus, karena di dataran tinggi maksudnya. Jadi kadar airnya cukup lumayan lah katakanlah, dibanding teksturnya juga bagus, maksudnya dia nggak kecil-kecil amat, terus teksturnya dia kenceng bagus gitulah. Dari segi rasa juga bagus, pedes gitu kan. Kalau yang dari sana kadang tanamannya kadar airnya kurang pedes, kurang apa gitu. Kalau kencur itu macamnya ada banyak sih mas, maksudnya kalau di Bogor ya, bibit dari daerah Cilengsi, Ginana itu Bangkok besar. Cuma teksturnya warnanya putih, nggak bisa merah seperti ini gitu. Itu kencurnya teksturnya besar, bagus, cuma kadar kepedesannya masih pedes kencur kudus gitu loh. Terus ada lagi daerah Lampung, Bengkulu, sana itu teksturnya agak putih. Karena di sana kadar airnya terlalu banyak, jadi Bengkulu tumbuh terus. Medan juga ada, tanahnya gambut masalahnya gitu. Terus daerah Kota Bumi, daerah sana juga banyak. Terus daerah Ponorogo dia kencurnya kecil-kecil juga ada itu, cuma ya pedes, cuma teksturnya masih lumayan lah kategori jenis varian kencur itu lumayan kalau kencur kudus itu. Kalau harga anjlok itu petani emang agak ya rugi lah kategori gitu. Karena gimana ya, kalau harga itu prinsip ekonomi, barang beredar banyak itu kan harganya jadi anjlok, daya resep permintaannya turun kan gitu. Jadi masalah petani itu ya di situ, kalau pas modal bibitnya mahal, terus pas hasil panennya turun lah di situ. Makanya di sini kadang itu di politik gini, nggak mau panen berjamaah, dia ngintip harga petani-petani sini itu. Kalau sana harga pas murah, sini nggak panen. Soalnya kencur kan bisa ditunggu umur 2 periode, 2 tahun lah kasarannya, sampai 3 tahun pun bisa gitu kalau kencur. Jadi kalau pas harga murah, tapi dengan syarat tanamannya bagus loh. Kalau tanamannya pas serang penyakit ya mau nggak mau kita harus panen, walaupun harga mahal, harga murah kita panen. Tapi kalau tanamannya sehat lah, itu kita nggak kebentur dengan kebutuhan, lah itu bisa dipanen nantilah kalau harganya pas agak naik gitu bisa. Nah, kalau pas Lampung panen, Kalimantan panen berjamaah lah hitungannya itu apa? Tetap harganya tetap jatuh gitu. Dari resepnya kan sama aja, cuma hasil panen dari mana-mana, otomatis kan harganya ya turun gitu loh maksudnya. Soalnya ini kan nggak termasuk gimana ya, kebutuhan pelengkap. Kalau kencur apa itu nggak kebutuhan pokok gitu. Jadi nggak seperti kayak beras, bawang gitu kan, kebutuhan pelengkap. Terus kalau kencur di daerah Jawa Barat itu dibikin kayak seblak, karedok, itu makanan ciri khas Jawa Barat kan punya cerita gini, loh kok saya kirim 1 truk 2 truk kok habis ya gitu kan. Aku nanya sama pedagang sana, oh di sini tuh buat pakai apa sih gitu.
Kalau di sini tuh ya makanan ciri khas kan seblak, karedok, terus urap apa, terus bumbu pecel itu kan pakai kencur. Oh, makanya kok kayak kirim ke sana kok banyak, kok habis kan gitu. Jadi seperti itu. Kalau di Jawa Timur paling buat bumbu-bumbu kayak jenis bumbu pecel, bumbu apa itu gitu. Lebih banyak pemakaian di Jawa Barat karena punya masakan ciri khas tadi, seblak sama karedok itu. Yang tak jual di saya itu ada kencur, ada laos, ada jahe, ada pokoknya jenis empon-empon lah kategorinya kayak gitu. Kencur, jahe, laos. Kan jahe juga ada macamnya banyak ya. Ada jahe merah, jahe emprit, jahe paris, jahe gajah. Kan banyak juga kan gitu. Terus kayak laos merah juga ya nyediain. Pokoknya selagi saya bisa ada pesanan dari misalkan dari Jawa Timur apa Jawa Barat kok cocok harganya, ya tak ambilin lah entah dari Sumatera, entah dari Kalimantan kan gitu. Saya dulunya itu saya kan di Jakarta merantau ya, dari kuli bangunan lah. Di sana itu saya tuh main ke pasar-pasar induk ceritanya ya. Main ke pasar induk di Jakarta, main-main lah. Terus saya save nomornya gitu. Setelah berapa tahun, 2 tahun, setelah 2 tahun itu kan saya sambil usaha nyopir lah apa itu, saya telepon, kan punya modal lah. Waktu harga kencur itu harga nominal 2,5, 2.500 lah. Saya itu kontak, bos ini saya yang waktu minta nomor dulu kan gitu ya. Diterima dengan baik. Terus di sana itu saya kirim barang, kan nominal pakai sewa Green Max lah dulu awal mulanya itu. Saya kirim, diterima, 1 pengepul, pedagang, 2 pedagang. Lama kelamaan tuh jaringan. Oh, saudara saya di pasar situ itu dikirim lah, seperti itu gitu kan. Lah suka dukanya itu karena awal belum begitu paham ya, maka salah empon-empon ya. Jahe harga berapa mas? Itu tak carain dari Ponorogo gini-gini. Loh kok gak spesifikasinya nggak pas gitu kan. Jadi harganya nggak masuk ya, jadi rugi. Sempat putus asa juga sih mas, masalah itu buat pengembangan saya modal utang ya, usaha ya. Kalau modalnya habis, dagangannya nggak ada. Jadi ya terus agak mau sempat berhenti usaha di rempah-rempah. Terus dapat support dari bos-bos saya dari Jakarta, akhirnya terus semangat. Kalau ibarat kata dibilangin orang sekolah aja bayar SPP mas, lah itu bayar SPP-nya gitu. Soalnya orang usaha itu nggak ada yang instan lah kasarannya kan gitu. Semua itu butuh proses. Jadi terus saya semangat berkarir lagi gitu. Sampai ya alhamdulillah ada lapak yang kebeli lah ini buat masarin, gudang di Jakarta juga ada, yang buat di rumah ya ada gitu. Awal mulanya di situ mas. Terus kalau sekarang kan udah banyak dari media sosial, banyak media sosial apa itu, media sosial kita dari Facebook apa kan banyak sih maksudnya komunitas-komunitas itu. Terus dulu awal mulanya bukan di Facebook ya, karena belum ada web Facebook, itu saya carinya itu di website, di alamat itu. Kadang itu saya iseng-iseng lah, cuma iseng-iseng cari kan gitu. Loh kok ada ini UD apa lah, saya kontak lah, kebetulan kok bener ya saya gitu. Saya ngamati satu persatu itu. Terus 1 tahun kemudian baru rame di Facebook komunitas-komunitas itu gitu ceritanya. Cuma saya kebanyakan dari door to door, dari relasi ke relasi lah, gedok tular kasarannya di situ. Awal mulanya di situ. Namanya dagang di pasar ya mas, kalau kita mungkin baru kenal itu ya tetap cash kan gitu. Tapi kalau udah jalan ya bayar separuh, bayar apalah. Kalau kesannya di situ kadang ada yang langganan bangkrut, yang nggak kebayar, itu pastilah kan gitu. Namanya orang dagang kadang ya uangnya lancar, macam orang kan masing-masing ya, seperti itu. Jadi nggak semuanya itu berjalan dengan lancar, tinggal kita yang menyikapinya, mengamatinya kayak gimana gitu aja. Sekarang itu pakai truk sendiri ya,
Cuma kadang masih kurang mas, kadang kan seminggu kalau pas rame itu bisa nyampe keluar masuk, ya tetap otomatis aman nyewa gitu. Misalkan saya baru kirim lah ke Jawa Timur apa ke Jakarta, belum pulang, kalau ada orderan lagi otomatis kan masih membutuhkan transportasi dari teman-teman gitu aja. Kalau pekerja yang di gudang ada kurang lebih ya 8 orang itu ya. Kalau yang di pertanian kurang lebih ya ada 20-an yang buat ngelola pertanian ya, apa nyangkul apa itu kurang lebih 20 itu. Biasanya kan kalau pagi itu pekerja di bawa sama temen pakai brondol lah, pakai pickup danterin, siang pulang kayak gitu ya, supaya bisa bermanfaat sama tetangga-tetangga, kasih pekerjaan lah gitulah mas gitu ya. Yang penting berani mencoba, berani dulu lah gitu, jangan kebanyakan terlalu mikir wah kalau usaha itu nanti takutnya gini ya. Ya saya punya inspirator ya, namanya Om Bob Sadino itu tadi, kalau mau usaha kita mulailah gitu kan, namanya kita mulai itu yang penting berani dulu kan, terus baru kita harus ulet, ada rintangan gimana pun harus kita jalanin kan gitu. Nanti udah tahu keluh kesahnya sampai poin-poinnya gimana lah itu gitu, jangan terus wah rugi gini langsung berhenti. Kalau kita usaha mikir takut rugi ya nggak usah usaha, namanya orang usaha itu ada untung ada rugi itu pastilah gitu kan, bergandengan gitu. Kalau dagang kok nggak ada ruginya itu namanya nggak pedagang mas. Jadi yang penting ulet tahan banting lah kasarnya gitulah. Itu kalau mau usaha berani mencoba dulu gitu, berani melangkah gitu.